Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring hari ini. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar matematika karena matematika materinya masih banyak dan untuk menjelaskannya perlu waktu sehingga di situ bisa diserap oleh anak-anakku sekalian. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, mari kita berdoa dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu menuliskan jumlah bidang, jumlah rusuk, dan jumlah sudut pada kubus dengan benar. Hari ini kita akan belajar materi ini. Kira-kira anak-anakku sekalian, bentuk kubus itu seperti apa? Masih terngiang dalam ingatan kalian? Materi ini Pak Guru coba mengulang karena di situ materi ini Pak Guru yakin sudah diajari atau sudah diperkenalkan kepada anak-anakku sekalian ketika anak-anakku sekalian ada di kelas 4. Baik, anak-anakku sekalian, langsung pada pokok materi. Kita ingin mengetahui rusuk pada kubus. Rusuk pada kubus itu kita artikan seperti apa? Rusuk pada kubus itu adalah garis-garis yang membentuk bangun kubus. Oke, seperti apa rusuk kubus itu? Mari kita saksikan pada gambar slide berikut. Kita perhatikan di situ, kita ambil rusuknya satu persatu, sehingga di situ kubus yang terbentuk pada slide ini, pada layar ini, akan di situ terbongkar dan membentuk kubus yang lain. Oke, yang pertama, di situ rusuknya, kalau kita bisa beri nama, maka di situ nama garis ini adalah garis AB, di mana garis AB itu adalah sebuah rusuk pada bangun kubus. Itu adalah rusuk yang pertama, rusuk AB. Kemudian rusuk yang kedua itu adalah rusuk BC, atau di situ biasa disebut dengan ruas garis BC. Kemudian rusuk yang ketiga itu adalah ruas garis CD atau DC. Anak-anakku bisa menamakan garis itu dengan garis CD ataupun bisa dengan garis DC. Perlu diketahui anak-anakku sekalian, untuk memberi titik, memberi nama pada suatu bangun ruang ataupun bangun datar, jangan lupa harus menggunakan huruf kapital ataupun besar. Baik, saya lanjutkan. Rusuk yang ketiga sudah, kemudian di situ rusuk yang keempat, di mana rusuk itu merupakan ruas garis AD atau ruas garis DA. Oke, sudah membentuk bangun persegi, di mana persegi ini biasa kita namakan dengan persegi ABCD atau DABC. Memberikan nama, jangan lupa, yang penting memberikan nama itu adalah harus urut. Kalau dimulai dari titik A, maka disitu namanya adalah ABCD. Kalau dimulai dari titik D, namanya adalah DABC, dan seterusnya. Itu anak-anakku sekalian ya. Itu adalah hasil eksplorasi dari Pak Guru, wawasan untuk kalian. Kita sudah nyampe pada ruas garis yang keempat. Ruas garis yang kelima itu adalah ruas garis BF atau FB. 5 sudah. 5 rusuk itu membentuk bangun kubus. Kemudian di situ rusuk yang keenam
merupakan ruas garis CG atau ruas garis GC. Sudah 6 rusuk yang membentuk bangun kubus. Kemudian rusuk yang lain, rusuk yang ke-7 itu adalah ruas garis FG atau GF. 7 sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi rusuk itu adalah ruas garis yang membentuk bangun ruang, di mana bangun ruang di sini adalah bangun kubus. Kemudian rusuk yang ke-8 merupakan ruas garis GH atau HG. Berikutnya ruas garis yang ke-9 itu adalah ruas garis EH atau HE. Berikutnya ruas garis yang ke-10 itu merupakan ruas garis AE. Selanjutnya ruas garis DH merupakan ruas garis yang ke-11, namanya adalah ruas garis DH atau HD. Yang terakhir ruas garis EF sebagai penutup, sehingga disitu terbentuklah sebuah bangun kubus. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah rusuk kubus berjumlah 12 buah. Jadi rusuk di sini bisa diartikan garis, ruas garis yang membentuk bangun ruang, itu namanya adalah rusuk. Bisa dipahami anak-anakku sekalian? Berikutnya kita akan belajar sudut. Sudut A, sudut itu kalau begitu, kalau A ini merupakan sudut, maka di situ sudut itu bisa diartikan pojok. Pojok ya. Ini adalah sudut A. Kemudian di situ sudut B, berarti di situ sudah 2 sudut yang kita peroleh. Kemudian sudut berikutnya sudut C. Selanjutnya sudut D. Kemudian sudut F, sudut E ya. Selanjutnya sudut F. Kemudian sudut G, dan yang terakhir adalah sudut H. Kembali dari pernyataan Pak Guru tadi bahwa sudut pada bangun ruang itu bisa diartikan pojok. Sehingga ketika pojok-pojoknya diketahui, maka di situ bisa dihitung ada berapa pojok di situ. Ketika sudah menyimpulkan ada sekian pojok, maka itu bisa diartikan ada sekian sudut. Mari kita hitung anak-anakku sekalian. Di sini namanya sudut A, kemudian sudut B, 2 sudah. Yang ketiga sudut C, yang keempat sudut D, yang kelima sudut E, kemudian yang keenam sudut F, yang ketujuh sudut G, yang kedelapan sudut H. Berarti pada bangun ruang yang namanya kubus terdapat 8 sudut atau 8 pojok. Jadi ketika ada pertanyaan ada berapakah sudut pada bangun kubus, maka anak-anakku bisa melihat pada layar ini, atau di situ bisa menggambar. Silakan bisa digambar bangun kubus itu seperti apa. Maka setelah digambar, baru di situ kita hitung pojoknya atau sudutnya itu ada berapa. Sudut bisa diartikan dengan pojok. Kemudian hasil kesimpulan dari materi ini adalah jumlah sudut bangun kubus ada 8 sesuai dengan simulasi gambar yang Pak Guru tampilkan. Pembahasan yang ketiga, anak-anak perlu mengenal bidang pada bangun ruang. Dalam hal ini adalah bangun kubus, berarti bidang bangun kubus. Anak-anakku harus mengenal bidang itu seperti apa. Mari kita sajikan sama-sama. Oke, kita ambil di situ yang sebelah kiri. Oke, kita ambil bidangnya yang sebelah kiri. Itu satu bidang.
Kita ambil ya sesuai dengan yang tampak pada layar. Di sini satu bidang ini sudah. Berarti kalau begitu bidang itu bisa disimpulkan bidang itu adalah bangun datar yang membentuk bangun ruang. Atau biasa disimpulkan bahwa bidang itu adalah tutup dari bangun ruang. Jadi tutup itu tutup kanan, tutup kiri, tutup depan, tutup belakang, kemudian tutup atas dan tutup bawah. Kita ambil satu bidang. Berarti sudah ada satu bidangnya. Mari kita hitung bidang yang lain sehingga nanti bisa kita simpulkan kubus itu ada berapa bidang. Kemudian berikutnya, bidang yang belakang kita ambil. Barusan yang pertama bidang yang sebelah kiri kita ambil, kemudian yang kedua bidang sebelah belakang, bagian belakang yang kita ambil. Kemudian sudah ada dua bidang di situ. Ini ukurannya sama ya, anak-anakku sekalian. Kalau kubus ukuran bidangnya pasti sama semua. Kemudian bidang yang ketiga kita ambil. Di sini sudah ada 3 bidang. Kemudian selanjutnya bidang yang keempat itu adalah bidang depannya atau biasa disebut dengan sisi frontalnya. Frontal itu adalah bagian depan. Sudah ada berapa bidang yang kita ambil? Sudah ada 4 bidang, anak-anakku sekalian. Kemudian bidang yang keenam itu bidang yang atas, tutup. Kemudian bidang yang terakhir, bidang yang keenam itu adalah bidang bagian bawah atau biasa disebut bidang alas. Sehingga di situ dari simulasi tadi anak-anakku bisa menyimpulkan bahwa di situ kubus terdiri dari 6 bidang yang sama besar. Kembali ke pernyataan Pak Guru tadi bahwa bidang itu bisa diartikan tutupnya, tutup depan, tutup belakang, tutup kanan, tutup kiri, kemudian tutup atas dan tutup bawah. Jadi terdiri dari 6 bidang pada bangun kubus. Bagaimana anak-anakku? Sudah cukup jelas apa yang dijelaskan Pak Guru? Kalau kurang jelas seperti biasa anak-anakku, silakan konsultasikan di grup WA yang sudah ada. Kemudian Pak Guru akan memberikan solusi ketika anak-anakku belum begitu paham. Tapi sebelum itu anak-anakku silakan kalau belum paham diputar video ini berulang-ulang sampai kalian paham benar. Cukup mudah anak-anakku untuk mengetahui sudut, kemudian yang kedua untuk mengetahui rusuk, yang ketiga untuk mengetahui bidang. Kesimpulan di sini bahwa di situ rusuk pada bangun ruang itu merupakan garis. Garis ya anak-anakku sekalian, garis. Kemudian sudut pada bangun ruang itu merupakan pojok dari bangun kubus itu. Jadi ada berapa pojok sudah saya simulasikan tadi. Kemudian di situ untuk bidang, maka di situ bisa diartikan bidang itu adalah tutup. Tutup depan, tutup belakang, tutup kanan, tutup kiri, tutup atas, tutup belakang. Sehingga di situ bidang itu juga bisa disimpulkan bahwa bidang itu adalah bangun datar yang membentuk bangun ruang, itu namanya bidang. Mungkin hanya itu anak-anakku sekalian yang Pak Guru bisa sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.